Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-96. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, beruntunglah bahwa Sonya masih tetap sadar betapa nafasnya sesak dan betapa kakinya serasa disayat-sayat. Namun ia tetap berada di punggung kuda yang berpacu seperti dikejar hantu. Ki Tambak Wedi mengumpat tak habis-habisnya. Si Danti yang terlambat pun menghentakkan kakinya berkali-kali. Sedang Sono Keling menggeram seperti kerasukan setan. Namun Sonya telah semakin jauh. Yang menjadi semakin dekat adalah iring-iringan orang-orang berkuda itu. Kini benar-benar telah terlampau dekat. Tetapi iring-iringan itu pun telah berhenti. Mereka tidak dapat terus melampaui orang-orang Jipang yang kini seluruhnya telah berdiri berderet-deret di tengah dan di tepi-tepi jalan. Kepung mereka! Perintah Ki Tambak Wedi. Perintah itu tidak perlu diulangi. Orang-orang Jipang itu segera bertebaran mengepung orang-orang yang berada di atas punggung kuda itu. Sekilas Ki Tambak Wedi dapat melihat bahwa orang-orang itu benar-benar tidak lebih dari 25 orang. Namun meskipun demikian, hati orang tua itu agak menjadi berdebar-debar juga. Mereka adalah prajurit-prajurit Wira Tamtama dari Pajang. Ki Tambak Wedi yang benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya itu tiba-tiba berkata lantang, "Hei, orang-orang Pajang yang bernasib jelek! Karena seorang daripada kalian telah lolos dari tangan kami, maka kami akan dapat membayangkan akibatnya. Orang itu pasti akan menyampaikan kehadiran kami kepada Untara. Karena itu, maka kami harus berbuat secepat-cepatnya. Serahkan senjata dan kuda kalian. Kami tidak akan mengganggu lagi." "Maaf, Ki Tambak Wedi," sahut seorang setengah umur di antara yang lain. "Kami masih memerlukan senjata dan kuda-kuda kami." Orang yang berbicara itu pun kemudian mendesak maju, mendorong kudanya untuk tampil di paling depan. Sementara itu hari telah benar-benar menjadi terang. Matahari telah memancar dari balik punggung bukit. Meskipun kabut pagi masih agak tebal, namun semua wajah kini telah menjadi semakin jelas. Wajah orang berkuda yang kini berada di paling depan itu pun kemudian menjadi jelas pula oleh Ki Tambak Wedi. Meskipun ia telah menyebut nama orang itu dan sedikit banyak menduga bahwa orang itu akan datang di Sangkal Putung, namun kebenaran dari dugaannya itu masih juga mengejutkannya, sehingga tanpa sesadarnya ia berkata, "Kau datang juga?" "Ya," sahut orang setengah umur itu. "Peristiwa penyerahan sebagian besar orang-orang Jipang itu adalah peristiwa besar bagi Pajang. Karena itu aku memerlukan menghadirinya. Mudah-mudahan setelah peristiwa ini, Pajang akan menjadi aman, tentram dari segala gangguan." Ki Tambak Wedi tertawa pendek. Nadanya benar-benar menyakitkan hati. Katanya, "Ternyata kau kini seperti seekor ikan di dalam wuwu. Betapa besar namamu, namun nyawamu tidak juga seliat nyawa demit. Kau sangka bahwa kau tidak dapat mati seperti cerita tentang perguruan Kedung Jati yang mampu menyimpan nyawa rangkap. Hei, anak Selo!" "Aku tidak percaya cerita itu,"
sahut orang berkuda itu. Karena itu, maka aku pun tidak mengatakan demikian tentang diriku. Persetan, teriak Ki Tambakwedi. Sayang aku tidak mengenalmu sejak tadi, karena kabut yang tebal dan karena kau tertutup oleh orang-orangmu yang berkuda sebagai perisaimu. Aku mengenalmu sejak aku mendengar suaramu. Kau masih saja berteriak-teriak seperti dahulu, dan kau masih juga bermain-main dengan gelang-gelang itu. Ki Tambakwedi menggeram sekali lagi, kemudian katanya sambil mengancam, "Jangan melawan, orang-orangmu hanya kurang dari separuh orang-orangku. Betapa saktinya kau, namun kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Serahkan senjata dan kudamu, kau akan selamat." Orang itu tersenyum, jawabnya, "Ki Tambakwedi, kau belum pernah menjadi seorang prajurit. Mungkin nilai sebatang tombak atau sehelai pedang bagimu tidaklah begitu besar seperti kami, para prajurit menilainya. Betapa besar nilai senjatamu, namun nyawamu pasti lebih bernilai daripadanya." Kembali orang itu tertawa, bahkan semakin keras. Jawabnya, "Jangan berpura-pura tidak tahu bahwa aku dan orang-orangku tidak akan menerima permintaan itu. Bahkan aku ingin tahu, kenapa kau menghalang-halangi penyerahan ini?" "Itu bukan urusanku. Itu adalah urusan orang-orang Jipang dan orang-orang Pajang. Sekarang yang penting bagiku, menyerahlah." "Kenapa kau terlalu tergesa-gesa? Marilah kita berbicara. Mungkin ada hal-hal yang dapat kau mengerti atau sebaliknya, yang selama ini terasa bersimpang siur. Misalnya tentang muridmu si Danti. Kenapa ia terlampau tergesa-gesa untuk menjadi lurah Wiratamtama? Kalau ia tekun, pasti ia akan sampai ke jabatan itu." Kau licik. Kau mencoba memperpanjang waktu supaya kau sempat menunggu Untara dan Widura yang akan datang menolongmu." Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia berkata, "Kau memang cerdas Ki Tambakwedi, tetapi jangan kau sangka bahwa jumlah yang sedikit ini tidak akan mampu melawan orang-orangmu. Meskipun jumlah orang-orangmu lebih dari 2 kali lipat dari orang-orangku, tetapi kami berada di atas punggung-punggung kuda. Kaki-kaki kuda kami akan merupakan senjata tersendiri yang akan dapat menginjak orang-orangmu menjadi lumat." "Hanya anak-anak kecil yang mempercayai kata-katamu itu," sahut Ki Tambakwedi. Tetapi Ki Tambakwedi menjadi mual mendengarnya. "Ki Tambakwedi," berkata orang itu, "untuk yang terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Aku adalah pengemban tugas negara. Kalau kau menghalang-halangi aku dan prajurit-prajurit Wiratamtama ini, maka berarti bahwa kau telah memberontak terhadap Pajang." "Aku tidak memerlukan peringatan itu. Sekali lagi kau harus tahu, Tambakwedi bukan anak-anak. Tambakwedi menyadari apa yang terjadi. Bahkan Tambakwedi telah bertekad, Pajang harus dimusnahkan." Orang yang berada di atas punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Perkataan Ki Tambakwedi itu benar-benar menyinggung perasaannya. Meskipun demikian ia masih berkata tenang. "Kalau demikian, kenapa kau memisahkan diri dari Patih Mantahun dan bahkan menyerahkan si Danti ke dalam lingkungan keprajuritan Pajang?" "Persetan, aku sangka orang-orang Pajang jujur menghadapi kawan sendiri, tetapi ternyata tidak." "Itu hanyalah anggapanmu Ki Tambakwedi. Kau sendiri tidak turut berbuat sesuatu. Bahkan muridmu itu pun kemudian berkhianat atas nasihatmu. Bukankah sudah pasti bahwa dengan demikian tidak ada kata-kata lain untuk memberi julukan kepadaku? Kepada Ki Tambakwedi, aku memang hendak balelo. Apa katamu? Sekarang menyerahlah." Orang di atas punggung kuda itu tidak lagi dapat menahan kemarahannya. Meskipun demikian,
ia tidak menjadi kehilangan keseimbangan sekali dilayangkan pandangan matanya beredar di sekelilingnya, diawasinya setiap orang di dalam barisannya dan setiap orang yang berdiri mengepung orang-orangnya. "Yakinkan dirimu," berkata Ki Tambakwedi, "bahwa kau harus menyerah." Orang itu tidak menjawab, tetapi ia berkata kepada salah seorang di dalam barisannya, "Jebeng, kau lihat anak muda itu, umurnya lebih tua daripadamu. Ia adalah murid Ki Tambakwedi. Anak itulah yang bernama Sidanti, yang ingin dengan tangannya membunuh Tohpati, dan kemudian mencoba membunuh Untara. Meskipun ia tidak sesakti Haryo Penangsang, tetapi kepalanya ternyata lebih dingin daripada Adipati Jipang." Seorang anak muda menggerakkan kudanya mendekati orang setengah umur itu. Di tangannya digenggamnya sebatang tombak pendek, berjuntai seutas tali berwarna kuning emas. Semua mata kini terarah kepada anak muda itu. Dengan sebuah senyum yang menggores di bibirnya, ia berkata, "Dari mana ayah tahu kalau anak muda itu yang bernama Sidanti?" Orang tua setengah umur itu menjawab, "Senjatanya telah mengatakan kepada kita, nenggala di tangan kirinya itu adalah ciri perguruan lereng Merapi. Bukankah begitu, Ki Tambakwedi?" Ki Tambakwedi tidak menjawab, namun terdengar ia menggeram. Matanya sama sekali tidak lepas dari ujung tombak di tangan anak muda yang kini telah berada di samping orang yang setengah umur yang ternyata adalah ayahnya. Tiba-tiba Ki Tambakwedi berpaling ketika ia mendengar ayah anak muda itu berkata, "Ki Tambakwedi, tombak itu sama sekali bukan Kiai Pleret yang terkenal. Kali ini kami sama sekali tidak membawa pusaka keramat itu. Yang dibawa oleh anak ini adalah sebuah tombak lain, meskipun juga sebuah tombak pusaka hadiah Adipati Pajang. Namanya mungkin belum pernah kau dengar, Kiai Pasir Sewukir." Sekali lagi Ki Tambakwedi menggeram, bahkan kini ia berkata, "Aku tidak peduli apakah yang dibawanya Kiai Pleret atau bukan. Meskipun seandainya yang dibawanya itu tombak Kiai Pleret sekalipun, bagiku tidak berarti apa-apa. Sekarang menyerahlah, jangan memperpanjang waktu. Kalau habis sabarku, maka aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Orang di atas punggung kuda itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sekali lagi dipandanginya setiap wajah dari para prajurit Jipang. Beberapa orang telah dikenalnya dengan baik. Karena itu, kemudian disapanya orang yang berdiri di sisi Sidanti. "Hei, Sono Keling, kau juga berada di sini." Betapa besar hati orang itu dan betapa kebenciannya membakar dadanya terhadap orang-orang Pajang. Namun perbawa orang itu telah menundukkan kepalanya. Sikap itu sama sekali tidak menyenangkan Ki Tambakwedi, sehingga terdengar ia membentak, "Sono Keling, apakah arti orang itu bagi Panglima prajurit Jipang?" Sono Keling menyadari kedudukannya. Pertanyaan Ki Tambakwedi telah benar-benar mengungkat kejantanannya, sehingga kemudian ia menjawab lantang, "Bukan Kiai, orang itu tidak berarti apa-apa bagiku." Tiba-tiba terdengar anak muda yang menggenggam tombak berjuntai kuning itu tertawa. Katanya, "Hehehe, Paman Sono Keling, apakah paman lupa terhadap kami, aku dan ayah?" Sono Keling menggeram, tetapi kembali ia dicekam oleh wibawa ayah dan anak yang berada di atas punggung kuda itu. Yang menjawab kemudian adalah Sidanti. "Kita berhadapan sebagai lawan. Jangan mencoba mengungkat perasaan yang dapat melemahkan lawan. Seorang yang berhati jantan tidak akan berbuat selicik itu."
Anak muda di atas punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Sekilas ditatapnya wajah ayahnya, tetapi wajah orang tua itu sama sekali tidak membuat kesan apapun atas kata-kata si Danti. Bahkan sambil tersenyum ia berkata, "Murid kita Mbak Wedi ternyata mempunyai kesamaan dengan gurunya. Adatnya agak terlampau keras, di samping nafsunya yang melonjak-lonjak, sehingga hampir-hampir Untara dikorbankannya. Aku menyesal bahwa Untara tidak mati," sahut si Danti. Sekali lagi anak muda di punggung kuda itu mengerutkan keningnya, namun ayahnya masih setenang itu menjawab, "Bagaimana kalau kau mendapat kesempatan sekali lagi?" Si Danti heran mendengar pertanyaan itu. Ia tidak mengerti sama sekali apakah maksudnya, namun orang itu menjelaskan, "Maksudku, sebentar lagi Untara pasti akan datang. Bukankah kau akan dapat berhadapan sekali lagi?" Si Danti menggeram, terasa dadanya bergelora dan kemarahannya segera membakar ubun-ubunnya. Apalagi ketika ia mendengar anak muda yang membawa tombak itu tertawa. "Persetan dengan Untara!" teriak si Danti. "Ayo, siapa namamu dan siapa anak muda yang sombong itu? Mungkin kau belum mengenal si Danti." Sono Keling tiba-tiba berpaling. Dipandanginya wajah si Danti. Sono Keling hampir tidak percaya bahwa si Danti benar-benar belum mengenal orang itu, ayah beranak, sehingga tanpa dikehendakinya ia berdesis, "Adik si Danti, apakah kau belum pernah melihatnya?" Si Danti terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia adalah bekas prajurit Pajang, namun selama tugasnya yang pendek ia belum pernah bertemu dengan kedua orang itu. Seperti ia belum begitu mengenal Untara sebelumnya. Namun si Danti tidak terlampau lama berteka-teki. Ia mendengar gurunya menjawab pertanyaannya, meskipun ternyata jawaban itu benar-benar mengejutkannya. "Apakah kau belum pernah mengenal mereka selama kau menjadi prajurit si Danti? Kalau belum, itu adalah pertanda kelicikan orang-orang yang berada di atasmu. Mereka dengan sengaja menjauhkan kau dari pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi, supaya mereka tidak melihat kelebihanmu daripada mereka. Bukankah dengan sengaja Widura menyembunyikan kau di Padesan dan menugaskan kau selama ini jauh dari pusat pemerintahan Pajang? Meskipun kemampuanmu setingkat dengan senopati besar dari Jipang yang bernama Tohpati dan bergelar Macan Kepatihan." Sekali lagi si Danti mencoba mengingat-ingat siapakah kedua orang ayah beranak itu. Mungkin ia merasa pernah melihat perwira-wira tamtama itu, tetapi apakah pedulinya sekarang? Selagi keadaannya telah menjadi semakin jauh dari kemungkinan-kemungkinan lain daripada menghadapi setiap orang Pajang sebagai lawan. Orang yang berkuda itu kemudian menyahut, "Bukan salah Widura dan bukan pula salah si Danti. Tidak selalu setiap prajurit pernah melihat dan mengenal wajah prajurit yang lain. Mungkin namaku pernah didengarnya dan nama anakku ini, tetapi wajahku dan wajah anakku ini mungkin pula belum." Si Danti memandang laki-laki setengah umur di atas punggung kuda itu tanpa berkedip. Dicobanya untuk mengingat-ingat satu demi satu perwira-wira tamtama yang dikenalnya. Akhirnya, lambat laun ingatan si Danti menyentuh sebuah wajah yang pernah dikenalnya. Tetapi wajah itu terlampau besar bagi orang yang berkuda di hadapannya itu. Ketika ia melihatnya beberapa bulan yang lampau, orang itu berada dalam satu barisan yang lengkap disertai dengan segala macam tanda-tanda kebesaran. Orang itu memakai pakaian kebesarannya pula. Sedang kini, laki-laki itu mengenakan pakaian keprajuritan tanpa tanda-tanda kebesaran selain ciri seorang perwira dari Wira Tamtama. Dada si Danti menjadi berdebar-debar karenanya. Namun akhirnya ia dapat menguasai dirinya ketika ia melihat sikap gurunya.
Gurunya sama sekali tidak menjadi cemas menghadapi laki-laki berkuda itu. Bahkan seandainya kenangannya itu benar, ia pun harus bersikap seperti gurunya pula. Yang terdengar adalah suara Ki Tambakwedi. "Sidanti, kalau kau belum mengenal sekalipun, bukanlah soal bagimu. Justru lebih baik apabila kau belum tahu siapa yang kau hadapi, supaya hatimu tidak terpengaruh. Tugasmu sekarang adalah ambil tombak yang bernama Kiai Pasir Sebukir dari tangan anak sombong itu. Jangan hiraukan apa yang pernah dilakukan dahulu. Jangan menjadi silau, sebab ia tidak membunuh Haryo Penangsang dengan jujur, tetapi ia mempergunakan kuda betina untuk membuat kuda Haryo Penangsang tidak dapat dikendalikan. Dengan demikian, kesempatan bertempur Haryo Penangsang sangat terganggu oleh kudanya yang bernama Gagak Rimang, karena kuda itu melihat kuda betina Loreng Pasar." Kini dada Sidanti benar-benar bergelora. Anak muda itulah yang bernama Mas Ngabei Loreng Pasar, yang sebelumnya lebih terkenal bernama Suto Wijoyo. Kalau demikian, siapakah laki-laki itu? Ayah Suto Wijoyo adalah Ki Gede Pemanahan, sedang ayah angkatnya adalah Adipati Pajang sendiri. Kalau demikian benar dugaannya, laki-laki itu adalah Ki Gede Pemanahan yang pernah dilihatnya dalam kelengkapan kebesaran seorang Panglima Wiratamtama. Sidanti yang tiba-tiba terpaku itu mendengar gurunya berkata, "Nah, Sidanti, jangan cemas. Kau sekarang tidak berada di atas punggung kuda seperti Gagak Rimang. Kau dapat mempercayakan setiap langkah pada kakimu sendiri." Anak muda itu yang sebenarnya Suto Wijoyo mengerutkan keningnya. Kata-kata Ki Tambakwedi itu benar-benar menyakitkan hatinya, seolah-olah ia telah membunuh Haryo Penangsang dengan curang. Tetapi sebelum ia menjawab, terdengar ayahnya yang tidak lain adalah Ki Gede Pemanahan menjawab, "Jebeng, jangan hiraukan kata-kata orang tua itu. Ia ingin membesarkan hati muridnya. Apa yang terjadi atas Haryo Cipang itu, biarlah ditafsirkan menurut kehendaknya. Sekarang hadapilah murid Ki Tambakwedi. Ia tidak dapat bertahan diri terhadap macan kepatihan. Ia pernah mencoba bertempur melawannya, seorang lawan seorang. Namun Widura terpaksa membantunya sebelum kepalanya dipecahkan oleh tongkat baja putih berkepala tengkorak itu. Kemudian ia tidak berani melawan Untara. Wajah berhadapan dengan wajah. Ia menusuknya dari belakang. Bahkan melawan adik Untara yang bernama Agung Sedayu pun, Sidanti berbuat curang. Dalam perkelahian tanpa senjata, anak muda yang gagah perkasa itu terpaksa memungut sepotong kayu untuk mempersenjatai diri. "Cukup!" potong Ki Tambakwedi dengan marahnya. Ternyata semua yang terjadi di Sangkal Putung telah dilaporkan kepada Panglima Wiratamtama itu. "Apakah dengan demikian kau tidak sedang mencoba membesarkan hati anakmu itu pula? Anak yang kau bangga-banggakan telah membunuh Haryo Penangsang." Ki Gede Pemanahan tertawa, tetapi sebelum ia menjawab terdengar Ki Tambakwedi itu berteriak, "Kenapa kalian melihat saja seperti menonton tayub?" Para prajurit Jipang terkejut mendengar teriakan itu. Sejenak mereka belum dapat menanggapi maksudnya. Baru sesaat kemudian mereka menyadari kata-kata Ki Tambakwedi yang diteruskannya. "Ayo, kalau kalian mampu membinasakan orang yang bernama Pemanahan yang merupakan otak dari kematian Haryo Penangsang dan anaknya yang hanya dipakainya sebagai alat saja dalam usaha pembunuhan yang keji itu, maka dendam kalian akan terbalaskan. Kedua orang ini beserta Penjawi dan Ki Juru Martanilah biang keladi dari pembunuhan yang tidak jantan. Mereka menunggu saat Haryo Penangsang menyeberang sungai sebelum Adipati Jipang mencapai tebing. Maka orang Pajang telah menghujaninya dengan anak panah atas Haryo Penangsang beserta kudanya Gagak Rimang. Apalagi Suto Wijoyo
telah membuat Gagak Rimang gila dengan kuda betinanya. Sutowijoyo tidak dapat menahan diri lagi mendengar kata-kata Ki Tambakwedi, tetapi ayahnya menggamitnya, sehingga dengan dada sesak ia terpaksa masih saja tetap berdiam diri di atas punggung kudanya. Namun ujung tombaknya yang bernama Kiai Basir Sewukir telah bergetar. Ketika Ki Tambakwedi terdiam, barulah Ki Gede Pemanahan menjawab. Apakah masih ada yang ingin kau katakan, Ki Tambakwedi? Mungkin kesempatan ini adalah kesempatanmu yang terakhir untuk melepaskan dendam dan kebencianmu karena kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh muridmu. Tetapi sadarilah bahwa bukan hanya Pemanahan, bukan hanya Ki Juru Mertani, bukan hanya Penjawi dan beberapa orang saja yang melihat peperangan yang menentukan, tetapi seluruh prajurit Pajang dan Jipang yang saat itu berada dalam pertempuran melihat apa yang terjadi. Kalau Tohpati masih hidup, kau akan dapat bertanya kepadanya, bagaimana dengan Sono Keling? Dan, hei, apakah anak muda yang bermata setajam mata burung alap-alap itu yang bernama Alap-alap Jolotundo? Persetan, teriak Ki Tambakwedi. Kau benar-benar licik, kau hanya memperpanjang waktu saja. Ayo, para prajurit Jipang, mulailah. Kesempatan yang aku berikan telah disia-siakan oleh Panglima yang merasa dirinya pilih tanding ini. Orang-orang Jipang yang mengepung para prajurit Wiratamtama Pajang yang langsung dipimpin oleh panglimanya sendiri itu mulai bergerak. Beberapa orang segera meloncati parit-parit dan mengayun-ayunkan senjata mereka. Tetapi bagaimanapun juga, gerak orang-orang Jipang itu masih belum mantap. Sono Keling sendiri masih dicekam oleh keraguan-raguan dan debar jantungnya yang tidak menentu. Orang yang berada di punggung kuda ayah beranak itu terlampau besar baginya. Mungkin tidak bagi Ki Tambakwedi yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan keprajuritan. Apabila macan kepatihan masih ada, mungkin Tohpati itu pun akan menghadapi mereka dengan tatak. Tetapi baginya, bagi Sono Keling, pekerjaan itu benar-benar merupakan pekerjaan yang terlampau berat. Bukan saja Sono Keling, tetapi Alap-alap Jolotundo dan kawan-kawannya mempunyai sikap serupa. Ki Gede Pemanahan adalah seorang panglima yang namanya menggema tidak saja di seluruh Pajang dan Jipang, bahkan merata ke seluruh daerah Demak. Ki Tambakwedi itu pun melihat keraguan-raguan dalam setiap gerak orang-orang Jipang. Mereka bergeser, tetapi tidak mendekati para prajurit Pajang, sehingga orang tua itu kemudian berteriak. Hei, apa yang kalian tunggu? Dengar perintahku, bunuh semua orang-orang Pajang secepatnya sebelum Untara datang memancung leher kalian atau menggantung kalian di alun-alun Pajang. Perintah itu ternyata telah membangunkan orang-orang Jipang. Mereka benar-benar dihadapkan pada suatu keharusan untuk melawan. Kalau tidak, maka mereka akan mengalami akibat yang sangat pahit. Apalagi ketika Ki Tambakwedi berteriak. Rencana kita tidak akan dapat berjalan seperti yang kita harapkan sepenuhnya. Kegagalan itu disebabkan karena orang-orang Pajang ini. Ayo, jadikanlah mereka tebusan dari kegagalan itu. Meskipun kita tetap mengharap orang-orang Pajang di Sangkal Putung menjadi gila dan berbuat seperti yang kita inginkan. Kini orang-orang Jipang menjadi semakin mantap. Sementara itu kuda-kuda orang Pajang pun telah bergerak-gerak. Beberapa orang mendorong kudanya maju dan yang lain menghadap ke arah yang berlawanan. Musuh mereka berada di muka dan di belakang. Tempat itu sama sekali tidak menguntungkan bagi pertempuran di atas punggung kuda. Ki Gede Pemanahan memperhatikan keadaan itu sesaat. Karena itu, ia harus mendapat daerah yang cukup luas supaya mendapat kesempatan yang lebih baik. Orang-orang Jipang yang berdiri di atas tanah akan menjadi lebih lincah karena daerah yang sempit.
Di kiri kanan jalan itu adalah tanah persawahan yang sedang ditumbuhi oleh batang-batang jagung muda. Tanahnya tidak begitu basah karena tanaman itu tidak memerlukan air yang tergenang. Karena itu, maka terdengar Panglima Wiratamtama itu langsung memberi aba-aba. "Hei, para prajurit Pajang, kita terpaksa minta maaf kepada orang-orang Sangkal Putung. Kita akan meminjam tanah mereka untuk berlatih perang-perangan di atas punggung kuda." Ki Tambak wedi menggeram mendengar aba-aba itu. Cepat ia berteriak, "Cegah mereka! Jangan diberi kesempatan meninggalkan jalan sempit ini, supaya mereka segera tertumpas di dalamnya." Tetapi teriakan itu hampir-hampir tidak berarti. Kuda-kuda para prajurit Pajang telah mendesak mereka. Dengan senjata di tangan, para penunggang kuda itu mencoba mendapatkan jalan bagi kuda mereka. Beberapa ekor kuda telah berhasil meloncat parit yang sempit. Tetapi karena kejutan-kejutan orang-orang Jipang, ada juga kuda yang gagal, sehingga kuda itu tergelincir masuk ke dalam parit. Namun dengan tangkasnya, para penunggangnya meloncat turun dan melawan orang-orang Jipang yang menyerangnya di atas tanah. Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya melihat orang-orangnya yang gagal itu. Tetapi ia mengharap bahwa mereka akan dapat bertahan dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Meskipun demikian, Ki Gede Pemanahan segera berseru, "Jangan lepaskan kuda-kuda itu." Memang beberapa orang yang terjatuh itu masih berusaha untuk meloncat kembali ke atas punggung-punggung kuda mereka yang telah berhasil merangkak keluar dari dalam parit. Tetapi orang-orang Jipang selalu mencoba menghalang-halangi. Peperangan pun segera berkobar. Orang-orang Jipang mulai menyerang dengan sengitnya. Tetapi para prajurit Pajang yang sempat meninggalkan jalan yang sempit itu segera membuat arena menjadi semakin luas. Mereka terpaksa tidak menghiraukan lagi batang-batang jagung muda. Kaki-kaki kuda mereka dengan garangnya telah merambas batang-batang jagung itu, sehingga sesaat kemudian sawah itu telah hampir menjadi gundul. "Setan!" teriak Ki Tambak Wedi yang menjadi semakin cemas melihat perkembangan keadaan. Ternyata para prajurit berkuda dari Pajang itu cukup tangkas melawan orang-orang Jipang yang jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah mereka. Bahkan beberapa orang yang terjatuh dari kudanya telah berhasil meloncat kembali ke atas punggung-punggung kuda. Sedangkan mereka yang tidak berhasil tidak juga menjadi cemas melihat perkembangan keadaan. Karena kawan-kawan mereka hampir selalu membantu mereka dan mengusahakan kesempatan supaya mereka berhasil meloncat ke punggung kuda masing-masing. Para prajurit Pajang kini bertebaran di sawah-sawah. Mereka bertempur seperti burung Raja Wali. Sekali mereka memacu, kudanya melingkar. Namun sejenak kemudian seperti seekor burung yang menukik dari langit, menyambar lawan-lawannya dengan garangnya. Si Danti menjadi semakin marah melihat perkembangan keadaan. Dengan demikian, ia tidak akan berhasil mengikat seorang lawan di arena. Ia harus dengan penuh kewaspadaan memperhatikan setiap derap kuda yang menyambarnya. Sono Keling pun mengumpat tak habis-habisnya selagi ia sedang mencoba bersama seorang kawannya menekan seorang prajurit Pajang yang kehilangan kudanya. Maka setiap kali kuda yang lain datang menyerangnya, bahkan hampir menginjaknya apabila ia tidak cukup cepat menghindar. Sehingga dengan demikian, pertempuran itu menjadi pertempuran yang cukup kalut bagi kedua belah pihak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.